Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat datang kembali di Realibi, rekreasi, literasi, bina insani. Teman-teman, pada Realibi kali ini, yuk kita menyaksikan perjalanan Upi dan Buyung lewat sebuah bacaan berjudul Lombok Exotic Island yang ditulis oleh Aulawati Sarwono, dan video ini disusun oleh saya, Norma Paramita. Selamat menyaksikan teman-teman. Hari itu, Buyung dan Upi menerima rapot kenaikan kelas. Suasana sekolah semakin ramai. Dengan wajah ceria, Upi menemui kakaknya, Buyung. Mas, aku ranking 1 lagi loh. Mas, gimana? Seru Upi kepada kakaknya. Ranking 1 dong. Kakaknya siapa dulu? Asyik. Yuk kita cepat pulang. Ayah dan ibu pasti penasaran, kata Upi. Selanjutnya, Upi dan Buyung pun pulang ke rumah. Di rumah, orang tua mereka sudah menunggu. Assalamualaikum, salam mereka berdua. Waalaikumsalam, jawab orang tua mereka bersamaan. Ayah, ibu, kami naik kelas loh, seru Buyung. Naik kelas? Ya harus, kalian masih di ranking 1, tanya ibu mereka. Iya dong, masa enggak sih? Jawab Upi. Kalau begitu, ayah mau kasih hadiah. Apa itu ya? Tanya Buyung antusias. Hadiahnya jalan-jalan ke Lombok. Wah, asik! Kalian juga bisa melihat festival Senggigi di Senggigi Square Lombok. Kapan ya? Besok pagi. Kalian sudah mulai libur kan? Tanya sang ayah. Kami siap melaksanakan tugas, jawab Buyung dan Upi bersamaan. Hahaha, kalian ini laganya, kata ibu mereka. Selamat pagi, balon pintar, sapa Upi. Pagi kawan, yuk cepat naik, supaya kita bisa tepat waktu hadir di festival. Anak-anak, pulangnya jangan terlalu malam ya, saran ayah mereka. Tenang ya, semua terkendali. Sampai jumpa anak-anak, jawab orang tua mereka bersamaan. Balon pintar, di manakah Lombok itu? Tanya Buyung.
Lalu Balon Pintar pun menjelaskan, Lombok itu sebuah pulau di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara yang terpisahkan oleh Selat Lombok dari Bali di sebelah barat dan Selat Alas di sebelah timur dari Sumbawa. Nah, Pulau Lombok ini berbentuk bulat dengan ekor di sisi barat daya yang panjangnya kurang lebih 70 km. Nah, jadi Lombok itu termasuk dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di sana ada 4 kabupaten dan 1 kota madya, yaitu Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, dan 1 kota madya, Mataram. Nah, satu lagi. Menurut Alfred Russel Wallace, Selat Lombok menandai batas flora dan fauna Asia. Mulai dari Pulau Lombok ke timur, flora faunanya mirip dengan yang ada di Australia daripada di Asia. Makanya, untuk menghormati beliau, batas ini disebut sebagai garis Wallace. Oh iya, setelah melihat pembukaan festival Senggigi, kalian bisa jalan-jalan. Nanti ada Pak Indra yang menemani kalian. Wah, pasti seru banget, kata Buyung dan Upik bersamaan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Pak Indra. Selamat datang di Lombok. Yuk kita ke Senggigi Square untuk melihat pembukaan festival. Yang kemudian dijawab oleh Buyung dan Upik dengan anggukan kepala. Acara pembukaan Festival Senggigi dimulai dengan munculnya puluhan gadis menarikan tari pemuncuk Lombok. Gerakan lenggak-lenggok mengikuti irama rincik dan rebana khas Lombok. Kemudian Buyung pun menyarankan kepada Pak Indra. Pak Indra, kita jalan-jalan yuk mengitari Lombok. Yang disambut antusias oleh Pak Indra dan Upik. Pak Indra, cerita dong tentang penduduknya, bahasanya, dan sebagainya. Pak Indra pun kemudian menjelaskan, penduduk asli dari Lombok ini adalah suku Sasak. Masih dekat dengan suku bangsa Bali. Bahasa sehari-hari yang dipakai yaitu bahasa Sasak. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan dan menemukan adanya transportasi yang unik. Pak Indra, alat transportasi apakah ini? Tanya Upik penasaran. Ini namanya Cidomo. Alat transportasi tradisional di Lombok, terutama di pedesaan.
Jadi teman-teman, Cidomo ini mirip dengan delman atau andong. Tapi yang membedakan kalau Cidomo ini menggunakan mobil bekas, roda mobil bekas, sedangkan pada delman atau andong ini rodanya dari kayu. Yuk kita ke Pantai Senggigi dulu. Pantai Senggigi terletak di sebelah barat pesisir Lombok. Perjalanan ke Batu Bolong sekitar setengah jam dengan jalan kaki. Tak berapa lama, mereka pun tiba di Pantai Senggigi. Lihatlah, pesisir pantainya masih asri dan pemandangan bawah lautnya sangat indah, kata Pak Indra. Di sini ombaknya tidak terlalu besar karena terumbu karangnya menjulang ke tengah. Makanya ombak besarnya pecah di tengah. Jelas Pak Indra. Anak-anak, kita teruskan ke Batu Bolong ya. Yang kemudian dijawab dengan anggukan kepala oleh Buyung dan Upik. Dan mereka pun tiba di Batu Bolong. Di sana ada pura yang dibangun di atas karang yang terletak di tepi pantai. Di dekat pura juga ada bukit yang menjorok ke laut. Namanya Tanjung Senggigi. Nah, tak jauh dari sini juga ada Pantai Mangsit yang terletak di Senggigi bagian utara. Yuk kita ke sana. Ayo, jawab Buyung antusias. Setibanya di Pantai Mangsit, Pak Indra pun menjelaskan. Di pantai ini semakin ke utara, pemandangannya semakin berubah jadi putih, dihiasi jajaran pohon kelapa. Wah, indahnya, seru Buyung. Jalan-jalannya kita lanjutkan ke Gili Trawangan ya, tanya Pak Indra. Di mana itu, Pak? Tanya Upik penasaran. Saya jelaskan di perjalanan ya. Gili Trawangan adalah yang terbesar dari ketiga gili atau pulau yang ada di sebelah barat Laut Lombok. Nah, dari atas sini kita bisa melihat di bagian depan ada Gili Trawangan, lalu Gili Meno, dan yang belakang itu Gili Air. Lombok ada di sebelah kanan. Biasanya para wisatawan ke dan dari ketiga gili itu menggunakan kapal bermotor atau speedboat. Tiga gili ini bersih dan indah, sangat terkenal ke mancanegara. Para wisatawan ke sini untuk berenang, snorkeling, atau menyelam. Yuk terus ke Desa Senaru yang ada di daerah Lombok Utara. Ajak Pak Indra. Nah, kita bisa menikmati
menikmati indahnya air terjun tertinggi di Lombok, kata Pak Indra. Mereka pun terus melanjutkan perjalanan. Pak, kita ke Ampenan ya. Saya ingin melihat kota tua yang multi etnis, kata Buyung. Hahaha, kamu ini pintar sekali. Sampainya di kota Ampenan, Pak Indra pun menjelaskan, Ampenan juga terkenal telur asinnya loh. Ya, kita berkeliling sebentar membeli oleh-oleh. Wah, ibu pasti suka, seru Buyung. Nah, beli telur sudah, yuk ke Banyumulek, ajak Pak Indra. Oh iya teman-teman, Buyung dan Upi meletakkan oleh-oleh yang mereka beli ke dalam tas mereka masing-masing. Setibanya mereka di desa wisata Banyumulek, Pak Indra menjelaskan, desa ini pusat pembuatan gerabah khas Lombok. Sangat unik, kalian pasti kagum. Gerabah-gerabah ini sangat terkenal di mancanegara. Para pengrajin di sini menggunakan peralatan dan material yang sederhana dan tradisional. Kita lanjutkan ke desa Sukarara yuk. Burung dan Upi pun menyetujui usulan Pak Indra. Di desa Sukarara ini, kalian dapat melihat bagaimana para wanita suku Sasak menenun kain. Bagaimana teman-teman? Kita lanjutkan ke desa Sade ya. Buyung dan Upi pun menyetujui usulan Pak Indra. Nah, tak lama berselang, mereka pun tiba di desa Sade. Nah, desa Sade dan desa Rambatan merupakan desa adat Sasak yang sudah ada sejak abad ke-14 dan merupakan cikal bakal suku Sasak. Letaknya di jalur pantai Kuta Lombok. Nah, yang terakhir kita lihat Gunung Rinjani ya anak-anak. Buyung dan Upi pun sangat setuju dengan usul Pak Indra. Asyik, saya ingin sekali ke sana, seru Upi bahagia. Teman-teman, kamu bisa ke Gunung Rinjani pada bulan Juni sampai Agustus. Gunung Rinjani memiliki pemandangan yang paling bagus di antara gunung-gunung di Indonesia. Gunung Rinjani merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Rinjani. Selain puncaknya, tempat yang sering dikunjungi adalah Segara Anakan. Letaknya di sebelah barat kerucut Rinjani yang memanjang ke timur. Nah, di Segara Anak ini banyak terdapat ikan mas dan ikan mujair, sehingga sering digunakan untuk memancing. Teman-teman, kenapa disebut Segara Anakan ya? Jadi, disebut Segara Anakan karena warna airnya yang membiru bagaikan anak lautan.
Nah, di bagian selatan danau ini disebut Segara Endut, dan di sebelah timurnya ada Gunung Barujari. Penduduk Lombok mempunyai tradisi berkunjung ke Segara Anakan untuk berendam di kolam air panas dan memancing. Kalian mau berendam? Ah, tidak Pak, sudah hampir malam. Kami harus segera pulang. Nanti ayah dan ibu khawatir, kata Buyung menjelaskan. Baiklah, Bapak harap kalian senang dengan tur kita ke Lombok. Kami senang sekali. Terima kasih dan sampai jumpa, Pak. Demikianlah kisah perjalanan Upik dan Buyung ke Pulau Lombok. Terima kasih telah menyaksikan video literasi kali ini. Semoga apa yang kita baca dan pelajari kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Oh iya, jangan lupa klik tombol subscribe dan like ya teman-teman, untuk terus mendukung video Realibit. Ini merupakan identitas buku yang kita baca dan pelajari hari ini. Bu Norma memohon maaf atas segala khilaf, baik dalam menyampaikan maupun dalam memberikan ilustrasi bacaan yang kurang berkenan di hati kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.